Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, agar sebaran vaksinasi kepada lansia bisa merata, tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus berupaya melakukan jemput bola kepada para lansia yang belum sempat mengikuti vaksinasi. Untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin, petugas kepolisian sektor Kota Banyuwangi memberikan hadiah berupa pijat relaksasi gratis kepada lansia yang mau divaksinasi. Pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus melakukan upaya agar percepatan vaksinasi bisa tersebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan jemput bola kepada sasaran penerima vaksin yang ada di kampung-kampung. Pada vaksinasi jemput bola kali ini, petugas Polsek Kota Banyuwangi, Koramil, dan puskesmas setempat fokus berkeliling dari pintu ke pintu untuk mencari lansia yang belum sempat mengikuti program vaksinasi. Lansia menjadi target utama dalam vaksinasi kali ini, lantaran tingkat kehadiran lansia pada program vaksinasi terpusat masih sangat minim karena berbagai alasan. Nah, untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin, petugas yang datang memberikan hadiah kepada lansia berupa pijat relaksasi gratis setelah menjalani suntik vaksin. Aibtu Riri Nurfiah, anggota kepolisian dari Mapolsek Kota Banyuwangi inilah yang menjadi tukang pijat dadakan kepada para lansia. Layaknya tukang pijat profesional, polisi wanita ini dengan telaten memijat para lansia mulai dari kaki, pundak hingga kepala dari penerima vaksin. Cara ini benar-benar mampu menarik minat masyarakat untuk mau disuntik vaksin. Dalam kurun waktu sehari saja, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Kota Banyuwangi mampu menyuntikkan 687 dosis vaksin pertama yang mayoritas diberikan kepada lansia. Meski target 60% sudah terpenuhi, lansia tetap menjadi fokus utama dalam serbuan vaksinasi lantaran lansia rentan terhadap penularan COVID-19. Tambahan 100.000 dosis vaksin dari provinsi juga masih difokuskan kepada para lansia di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Sejauh ini, capaian target vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi secara umum sudah mencapai 73,92%. Vaksinasi dari pintu ke pintu menjadi senjata ampuh bagi tim Satgas Penanganan COVID-19 lantaran dinilai lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pengesahan 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda usulan eksekutif. Kedua Raperda dimaksud yakni Raperda perubahan keempat Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, serta Raperda perubahan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati, Saudara Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi yang undangan kami, khususnya kepada Saudari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang surat undangan. Acara paripurna hari ini ada 2 agenda, yaitu Pemirsa, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pengesahan 2 rancangan peraturan daerah Raperda usulan eksekutif pada Selasa 23 November 2021. Kedua Raperda dimaksud adalah Raperda perubahan keempat Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, serta Raperda perubahan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. rapat paripurna Dewan
Rapat paripurna dilaksanakan dengan protokol kesehatan dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Marus dan dihadiri pula Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani, Wakil Bupati Haji Sugira, serta Sekretaris Kabupaten Haji Mujono beserta jajaran. Sejumlah Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum dalam laporan akhir pembahasan menyampaikan, seiring dengan kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satunya adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan dalam rangka menggerakkan roda pembangunan. Selain itu, disinggung pula kebijakan pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat dituntut untuk memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat, sehingga pemungutan tersebut tidak membebani dan kontraproduktif terhadap upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Substansi yang diusulkan perubahan dalam Raperda Retribusi Jasa Umum meliputi tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah, terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah bidang mikrobiologi disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Untuk rapid test antibodi COVID-19 disetujui menjadi sebesar Rp50.000. Tarif pemeriksaan rapid test antigen disetujui sebesar Rp60.000. Untuk tarif pemeriksaan rapid test PCR disetujui sebesar Rp275.000 sesuai surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor 2/2845/2021. Tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR COVID-19. Sementara itu, dalam kesempatan ini pula, Bupati Ibu Kristiandani dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasihnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas respon positif terhadap Raperda kali ini. Pembentukan dua Raperda tersebut menurutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal karena regulasi daerah tersebut merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, seorang petani asal Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, berhasil membudidaya ginseng merah di lahan seluas 15 hektar. Meski tergolong baru di Banyuwangi, budidaya tanaman khas negeri Korea Selatan ini bisa menjadi komoditas dan nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, tanaman ginseng merah ini dipercaya memiliki banyak khasiat, di antaranya membangkitkan gairah tubuh. Pemirsa, salah satu komoditas pertanian berhasil dikembangkan oleh petani di Banyuwangi. Seorang petani bernama Hadi Wintoro asal Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil membudidaya ginseng merah pada Kamis siang. Di lahan seluas 15 hektar yang ada di Dusun Pandan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi ini, pria berusia 51 tahun sudah mampu membudidaya ribuan tanaman ginseng merah yang dikembangkan secara organik. Awal mula budidaya ginseng merah ini berawal saat dirinya meminta kiriman benih ginseng dari saudaranya yang ada di Korea Selatan sebanyak 2.500 benih pada tahun 2019. Setelah disemaikan, hanya 9 buah yang keluar tunas hingga tumbuh dan berbuah. Berbekal belajar secara otodidak, ia terus melakukan riset menumbuhkan tanaman ginseng merah tersebut selama 3 bulan. Hingga akhirnya, Hadi mampu melakukan pembibitan sendiri dan bisa menanam 1.000 pohon. Proses perawatan tanaman ginseng merah ini relatif mudah. Setelah ditanam, bibit ginseng kemudian dibiarkan hingga tumbuh besar dan berbuah. Setelah itu, proses penanamannya dilakukan secara organik sehingga minim gangguan hama. Meski tergolong tanaman baru, namun bapak 3 anak ini sudah bisa meraup keuntungan hingga Rp200 juta per bulannya. Karena seluruh bagian tanaman ginseng merah bisa mendapatkan cuan, umbi ginseng sendiri panen setiap tahun. Sementara untuk buah ginseng panen per 3 bulan sekali. Untuk buah ginseng dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. Daun ginseng dijual Rp20.000 per kilogramnya. Sementara untuk umbi ginseng dijual mulai harga Rp300 hingga Rp1 juta per kilogramnya. Setelah itu dirinya juga mengolah tanaman ginseng menjadi minuman yang dikemas dalam botol. Dirinya menjual sirup ginseng ukuran 250 ml seharga Rp40.000. Sementara untuk minuman ginseng dengan ukuran 1 liter dijual Rp50.000.
banyak warga yang tertarik dengan olahan minuman ginseng merah ini. Selain harganya murah, khasiat minuman ginseng ini juga dipercaya bisa meningkatkan stamina dan kesehatan. Ya, saya sering beli ini karena banyak teman-teman yang suka dengan sirup ginseng ini. Dan banyak manfaatnya, Mas. Apa aja Pak manfaatnya Pak? Ya, ada buat itu orang stroke, terus menstabilkan gula darah, terus kolesterol itu, menstabilkan kolesterol, diabetes. Kemudian ini ada teman yang dari luar negeri, ya terus terang kita menyebut negaranya di Korea, kita pesan bibit benih lah. Dari 2.500 itu kita budidaya ternyata cuma hidup 9. Ya, akhirnya kita, ini tantangan bagi saya, ini riset bagi saya selama 2 tahun ini terus terang belajar gimana ini ginseng ini bisa hidup di Indonesia. Ternyata apa, tahun pertama itu cuma sebesar ini aja, tahun pertama. Tahun kedua bisa naik menjadi setengah kilo. Nah, ini untuk periode yang ketiga ini kita sudah bisa, untuk hasil budidaya ini bisa menghasilkan umbi. Sementara itu, menurut ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Belambangan menyebutkan, kalau tanaman ginseng merah bisa meningkatkan gairah tubuh atau biasa disebut afrosidiak karena memiliki zat senyawa aktif yang dapat mempengaruhi kuantitas dan pergerakan sperma. Selain itu, ginseng merah juga dapat melawan kerusakan di dalam tubuh dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Benar bahwa ginseng merah itu dapat meningkatkan gairah untuk berhubungan atau yang dikenal dengan afrodisiak karena memiliki zat senyawa yang aktif 2 itu yang disebut ginsenosida dan gintonin. Selain itu, gintonin ini dapat mempengaruhi kuantitas sperma dan pergerakan sperma buat berhubungan itu, Mas. Selain itu, ginseng itu mempunyai senyawa antioksidan yang dapat melawan kerusakan di dalam tubuh akibat radikal bebas. Kini, olahan minuman ginseng milik Hadi Wintoro sudah dikirim ke seluruh Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Sementara untuk umbi ginseng merah sudah diekspor ke negara Jepang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.